Pemirsa, pusat niaga Mangga 2 jadi sorotan usai Amerika Serikat menuding kawasan niaga ini menjadi pusat peredaran barang palsu di Indonesia. Namun tidak sedikit warga yang masih bergantung untuk berbelanja di kawasan niaga ini. Kawasan niaga Mangga 2 Jakarta Utara masih masuk primadona pusat belanja di Indonesia. Selain variasi barang, harganya terjangkau jadi alasan warga berbelanja. Namun Mangga 2 kini jadi sorotan dunia usai Amerika Serikat memasukkan Mangga 2 dalam daftar hitam pusat penjualan barang palsu. Laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers tahun 2025 yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR menilai pemalsuan merek dan pembajakan hak cipta di Indonesia merupakan masalah serius. Sementara pembeli tak pernah mempersalahkan keaslian barang. Komplain nggak? Berarti pembeli juga fine-fine aja ya? Dari manapun kadang pembelinya suka minat, oke lah nggak kayak Nggak mikirin barangnya harus asli atau apa, beda ya? Biasa. Kementerian Perdagangan memastikan akan melakukan pengawasan rutin. Ya sebenarnya kita pengawasan kan reguler, rutin terus dilakukan ya. Pengawasan barang-barang beredar. Kan kemarin 2 hari yang lalu ya. Kan kita juga ada penyitaan barang-barang yang ilegal itu kan. Jadi terus kita berjalan. Selain itu, Amerika Serikat menilai tidak ada ketegasan dan penegakan hukum dari pemerintah. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penahanan ijazah oleh UD Sentosa Sil Surabaya berbuntut panjang. Puluhan mantan karyawan UD Sentosa Sil Surabaya melaporkan penahanan ijazah oleh perusahaan tempatnya bekerja dahulu. Empat 44 mantan karyawan UD Sentosa Sil Surabaya mendatangi Polda Jatim melaporkan kasus penahanan ijazah yang mereka alami. Perusahaan berdalih ijazah karyawan ditahan sebagai jaminan selama karyawan bekerja. Namun di antara pelapor ada yang tidak bisa mengambil ijazah mereka meskipun telah keluar dari perusahaan. Untuk resignnya baru Senin kemarin, tanggal 14 April. Hampir setahunan ya? 5 bulan. Oh, 5 bulan. Itu ijazah Mas ditahan? Iya, ditahan. Kasus penahanan ijazah oleh UD Sentosa Sil viral setelah pemilik UD Sentosa Sil melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ke Polda Jawa Timur. Pasca Armuji menyidak UD Sentosa Sil untuk menanyakan dugaan penahanan ijazah karyawan. Belakangan Jan Wadiana, pemilik UD Sentosa Sil, meminta maaf kepada Armuji dan berjanji mencabut laporan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Hari ini lebih dari 55.000 calon mahasiswa mengikuti UTBK SNBP di pusat UTBK Universitas Indonesia. Dari sekitar 860.000 peserta memperebutkan hanya sekitar 259.000 kursi PTN. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes di pusat UTBK UI diikuti 55.213 peserta. Peserta tersebar di kampus UI Depok, UI Salemba, Politeknik Negeri Jakarta, dan Polimedia. UTBK diselenggarakan di 74 pusat UTBK PTN dan SB Pusat Informasi Teknologi PTN. 9 lokasi di pulau terluar seperti Karimun, Mentawai, dan Natuna. Proses UTBK berlangsung hingga 3 Mei. Pemirsa, sabun cuci piring berkolaborasi dengan PT Kereta Cepat Indonesia China membantu ibu-ibu Indonesia memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif dan bermakna melalui kampanye ajang balap adu cepat melawan Wush. Ada 2 gitu. Aksi para ibu-ibu ini mencuci 1.000 piring kotor hanya dalam 30 menit beradu cepat dengan kereta Wush yang tengah melaju di stasiun Padalarang ke stasiun Halim, Jakarta. Ini merupakan kolaborasi sabun cuci piring Sunlight dengan PT Kereta Cepat Indonesia China. Keampuhan teknologi Ramno Power mampu membersihkan lemak 10 kali lebih cepat dan lebih banyak busa. Ya, kita ingin membangkitkan kesan gitu ya bahwa memang Sunlight ini adalah produk yang paling cepat gitu ya, karena memang komunikasi utama kami adalah 10 kali bersihkan lemak lebih cepat. Dan di Indonesia ikon kecepatan yang paling kita kenal adalah Wush, di mana dia merupakan kereta paling cepat tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh Asia Tenggara. Memberikan manfaat positif terkait Wush dan juga terkait dengan mitra kami.
Dan semakin banyak partnership seperti ini, masyarakat pun akan semakin tahu bahwa ada produk seperti WUSH di Indonesia yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Namanya balapan buat cuci 1000 piring lawan WUSH gitu. Jadi kayak sebagai ibu-ibu jiwa tertantangnya tuh langsung keluar banget. Piring bersih dari kampanye ini akan diberikan pada UMKM yang ada di sekitar stasiun kereta cepat Halim. Tim Liputan iNews melaporkan. Dewan Pers menemui Kejaksaan Agung usai seorang direktur pemberitaan TV swasta ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan. Dewan Pers tidak akan ikut campur dalam proses hukum pidana. Namun terkait pemberitaan, Dewan Pers menegaskan sebagai lembaga yang paling berwenang berdasar undang-undang untuk menilai pemberitaan masuk kategori karya jurnalistik atau bukan. Bukan perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Kami Dewan Pers tentu akan menilai dua hal. Yang pertama soal pemberitaannya, apakah ada pelanggaran terhadap kode etik pasal 3 misalnya cover both side atau tidak, ada proses uji akurasi dan lain-lain. Yang kedua adalah menilai perilaku dari wartawan, apakah ada tindakan-tindakan yang melanggar kode etik sebagai wartawan. Kami khawatirkan ini ada potensi kemudian mengancam kemerdekaan pers. Jadi siapa saja yang kemudian sekarang bikin mengkritik pemerintah tiba-tiba dinilai oleh pihak lain, wah ini kemudian ada potensi pidana dan sebagainya. Ini kan sangat berbahaya. Itu yang sebetulnya kita jaga dalam kasus di TB ini.